Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita masih diberikan kekuatan, waktu, dan kesempatan untuk berkarya dan juga memulai aktivitas kita pada hari ini. Untuk mengawali hari ini, kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama, yaitu dari kitab Rut pasal 1 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya, memeliharanya, serta melakukannya dalam hidupnya hari tiap-tiap hari. Amin. Sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan, setia atau loyal memiliki arti berpegang teguh pada pendirian, keinginan, cita-cita, kepercayaan, dan sebagainya. Setia dalam pandangan rohani Kristen adalah sikap selalu yakin dan menaruh harap kepada Tuhan maupun percaya terhadap sesama manusia. Berbicara tentang kesetiaan, Rut adalah tokoh yang memberi teladan tentang arti kesetiaan. Rut merupakan seorang perempuan Moab yang menjadi menantu dari Naomi, seorang Yahudi. Mereka berdua tinggal di Moab ketika kedua suami mereka meninggal. Naomi berencana untuk kembali ke Israel dan memberitahu Rut untuk tinggal di Moab dan kembali ke keluarga ibunya. Tetapi Rut tidak mendengarkan nasihat itu. Ia malah memohon kepada Naomi untuk mengizinkannya aku pindah ke Yehuda. Rut pun menyatakan kesetiaan dengan berkata, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku daripada engkau, selain daripada maut." Rut pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Kata-kata tersebut menunjukkan kesetiaan yang sangat mendalam dan bahkan sering digunakan dalam sumpah pernikahan. Sobat BSJD yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Rut tentu tahu bagaimana kehidupan yang berat yang akan ia hadapi di negeri asing yang memusuhi bangsanya. Tetapi kesetiaan merupakan harga mati bagi dirinya, dan dia siap untuk menanggung apapun demi mempertahankan kesetiaan. Itulah sebuah kualitas sikap daripada Rut. Apa yang ia lakukan sungguh mengharukan untuk kita simak. Sebagai seorang janda yang lanjut usia, Naomi tidak berharap banyak dari kedua menantunya. Ia bahkan sudah merelakan keduanya untuk kembali ke bangsanya masing-masing, memulai hidup baru tanpa perlu menderita lagi untuk hidup sulit bersamanya. Namun Rut mengasihi mertuanya, dan ia tahu kesetiaan memang terkadang mahal harganya. Kisah Rut dan Naomi penting bukan hanya karena kesetiaan yang dicontohkan oleh Rut, tetapi karena caranya mengungkapkan kedaulatan Tuhan. Di Bethlehem, Tuhan mengizinkan Rut untuk menikah lagi dan melahirkan seorang putra bernama Obed, yang kelak menjadi kakek dari Raja Daud. Terlepas dari status non-Yahudi dan orang luar, Rut, Tuhan bekerja melalui kehidupannya. Nah, sobat BSJD yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kesetiaan adalah salah satu bagian dari tabiat Allah. Mazmur 33 ayat 4 berkata, bahwa sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu yang dikerjakannya adalah dengan kesetiaan. Bahkan Ibrani pasal 13 ayat 5b berkata bahwa karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Tuhan pun memiliki sikap yang setia. Dia selalu ada untuk kita di kala susah, saat kita bersikap baik, maupun ketika kita terjerumus ke dalam kegelapan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bahkan ketika kita melupakannya, seringkali kitalah yang justru tidak setia, suka mendukakan hati Tuhan dengan mendua hati daripada Tuhan. Kesetiaan merupakan perjuangan, dan perjuangan itu sendiri membutuhkan pengorbanan. Seperti halnya seorang sahabat yang akan dikatakan setia bila dirinya dalam keadaan susah, sedih, menderita, dan selalu berpikir untuk menghibur, menguatkan,
mendorong kita untuk menaruh kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Yesus memberikan teladan yang paling setia. Bahkan dia sampai mati di kayu salib demi untuk menebus dosa kita. Maka dari itu, wujudkan kesetiaan itu melalui perbuatan, bukan hanya dari ucapan semata. Dalam keadaan apapun, tetaplah setia melayani Tuhan, dan lakukanlah kehendaknya, sebab pada saatnya kelak, kesetiaan tersebut akan mendatangkan upah bagi kita. Soli Deo Gloria, kemuliaan bagi Allah saja. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi ini ya Tuhan, saat kami hendak melangkah keluar dari setiap kehidupan kami, terlebih lagi ya Bapa di sorga, untuk melakukan setiap aktivitas pekerjaan kami. Kami mohon pertolongan kuasa daripada Roh Kudus-Mu ya Bapa, lingkupi hidup kami, sehingga kami terus dipelihara dalam naungan-Mu. Bahkan ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kuasai hidup kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk boleh berkarya, bekerja, terlebih melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapa yang baik, kami mengingat pula ya Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu, yang Tuhan kasih dan berkati seluruh jemaat, warga jemaat kami GKE dimanapun mereka berada pada saat ini ya Bapa di sorga. Mari ya Tuhan Kau kuduskan berkati kehidupan mereka, pelihara kehidupan mereka ya Tuhan, urapi mereka semua dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Sehingga apapun hari ini yang boleh mereka kerjakan, kami percaya Bapa di sorga, Tuhanlah yang akan menguduskan dan memberkatinya. Terlebih lagi ya Tuhan, semua yang mereka kerjakan boleh mendatangkan berkat dalam kehidupan mereka. Begitupun pula ya Tuhan, kami mengingat gereja kami, gereja yang kami kasih dan bercintai, gereja kami GKE, yang boleh menjadi rumah-Mu di Kalimantan ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu, sehingga gereja-Mu terus Tuhan pakai menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan yang boleh terus menjangkau banyak jiwa, sehingga banyak jiwa terpanggil untuk terus boleh datang kepada Tuhan Yesus. Kami mengingat pula ya Tuhan para hamba-hamba-Mu, yang hari ini boleh bekerja dalam melayani Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kehidupan kami sekalian, agar kiranya ya Bapa, kami boleh melayani Tuhan dengan sukacita. Apapun hari ini boleh kami kerjakan, lakukan. Bahkan karya yang kami akan perbuat ya Tuhan, kami percaya kuasa daripada Roh Kudus memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa dan harapan kami kepadamu. Tapi kami percaya pula ya Tuhan, bukan rancangan kami manusia yang jadi, melainkan hanya rancangan-Mu lah yang jadi dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus, hanya di dalam Engkau saja kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.